cuaca Hong Kong lagi kurang bersahabat. Beberapa hari lalu sempat ada himbauan supaya warganya berhati-hati dengan potensi cuaca ekstrim. Untungnya sistem peringatan cuaca di Hong Kong cepat, jadi masyarakat bisa bersiap lebih awal. Tapi demi ngumpulin cuan buat ongkos pulang kampung, aku tetap harus kerja, lur. Tenaga kerja wanita atau TKW di Hong Kong biasanya bekerja sebagai asisten rumah tangga. Sedangkan tenaga kerja pria umumnya bekerja di sektor logistik dan sopir. Pekerjaan yang mengandalkan tenaga fisik seperti ini selalu dibutuhkan untuk menjaga distribusi barang tetap lancar. Tugasku hari ini mengantarkan barang dari Indonesia ke toko-toko yang ada di Hong Kong. Barang-barang ini didatangkan langsung dari Indonesia untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Asia Tenggara, khususnya ratusan ribu warga Indonesia yang tinggal dan bekerja di Hong Kong. Gak cuma satu toko yang butuh bahan Indonesia yo, aku harus ngantar ke toko lain yang letaknya lebih tinggi. Alhasil, barang dimuat pakai troli dorong dan naik menggunakan lift. Lumayan lur, dapat kerjaan walaupun berat gini, tapi lumayan lur. Barang-barang dari Indonesia ternyata gak cuma dibutuhkan di daerah Causeway Bay aja, tapi juga beberapa lokasi lain di Hong Kong. Jadi, barang dengan tujuan lain dibungkus lagi biar aman dan gak tercecer saat pengiriman. Kalau wis rapi, tinggal dinaikkan lagi ke kontainer pakai hand pallet truck. Untungnya, wis ada kontainer modern lur, yang dirancang supaya proses bongkar muat lebih aman dan praktis. Jadi gak perlu lempar-lempar barang karena bagian belakang kontainernya wis dilengkapi lift hidrolik. Jos banget yo. Syukurlah sore menjelang malam cuacanya wis berubah cerah lur. Oh iyo, kali ini aku lagi ada di Jordan Temple Street yang terkenal sama jajanan malamnya. Buka dari jam 2 siang sampai jam 11 malam. Yang dijual yo macem-macem lur, mulai dari makanan ringan sampai makanan berat. Bukan cuma makanan khas Hong Kong aja yo, tapi banyak juga kuliner dari negara lain yang dikreasikan sesuai selera masyarakat lokal. Yang menarik perhatianku adalah sofel pancake iki lur. Bibit, macam tak? Kuliner ini dibuat dari telur ayam dengan bagian kuning dan putih telurnya terpisah. Untuk adonan kuning telur biasanya dicampur pakai sedikit gula dan baking powder, tepung terigu, dan susu cair. Selanjutnya, semua bahan diaduk pelan sampai tercampur rata supaya adonannya punya tekstur yang kokoh tapi tetap empuk lur. Sedangkan adonan putih telurnya ditambahkan sedikit air lemon dan gula pasir. Pakai air lemon supaya hasil akhirnya lebih pekat dan gak gampang kempis. Kalau wis kecampur rata gini, baru dikocok pakai mixer dengan kecepatan tinggi. Bikin sofel pancake-nya punya tekstur yang super lembut. Kalau wis mengembang, adonan putih telur dimasukkan ke adonan kuning. Lanjut, diaduk pelan dengan teknik aduk balik ben gelembung udara di dalam tetap terjaga. Kalau diaduk terlalu kuat pakai mixer, udara akan keluar dan sofel pancake-nya jadi bantet. Lanjut, masukin ke piping bag yo lur. Lalu disemprotkan di atas panggangan. Aman banget yo kalau dibikin tinggi begini, soalnya pas nanti mateng adonannya akan sedikit turun dan membentuk tekstur yang pas. Sebelum ditutup,
Tambahkan sedikit air di pinggiran wajan biar pancake-nya tetap lembab, tapi bagian tengahnya bisa matang sempurna tanpa gosong. Gak lupa dibalik dan kasih air lagi sebelum ditutup yo. Kalau wis mateng, dikasih whipped cream biar rasa manisnya lebih terasa. Tinggal dikasih bubuk matcha, mesis warna-warni, dan tambahan marshmallow bebek di atasnya. Gemes banget ya lur. Gak cuma ada varian ini aja yo. Tadi juga ada yang mesen rasa taro yang di atasnya ditambahkan pecahan coklat warna ungu dan gula mutiara. Terakhir ditambahkan hiasan kupu-kupu. Nah, saiki tak coba pesananku dulu yo. Oh, di Hongkong ini lor, ini tepatnya di Temple Street ya. Ini banyak banget nih jual makanan ya, untuk malam ya. Jadi night market gitu loh, jual cemilan, makanan-makanan banyak banget. Nah, ini aku tertarik sama nih kue shuffle ya, shuffle karena dia lucu nih, bisa goyang-goyang ya, jadi dia bisa mendul-mendul gitu. Kalau cara bikin shuffle pancake-nya bener, adonannya bisa goyang-goyang gini, tapi tetap utuh dan gak gampang pecah. Dulu ya lo, biasanya sih makannya di endokin gini. Tapi kalau aku kurang puas sih kalau cuma sendok-sendok itu. Kurang lagi gitu. Gak kesuwen, pancake-nya langsung tak cokot aja lur. Jadi perpaduan antara kue shuffle-nya ini lembut banget lur. Ditambah dengan krimnya yang lembut, manis, tapi nggak terlalu manis, sama rasa matchanya ini pas banget. Bebeknya sampai mau minggat lur. Sebelum dia berhasil kabur lagi, mending langsung tak sikat aja. Untuk shuffle-nya sendiri, dia rasanya manis lewat-lewat ya. Jadi dia justru karena manisnya yang lewat berpadu dengan krimnya yang agak manis ini dan rasa matchanya yang enak banget. Dengan tekstur selembut ini dan topping yang melimpah, menurutku harga 35 dolar Hongkong atau setara 75 ribuan, yo jos gandos lur. Lur, demi ngumpulin ongkos pulang, aku masih harus banting tulang kerja di negara orang. Bermodal kemampuan seadanya, kira-kira aku bisa ora yo aku dapat kerjaan di Hongkong. Jangan lewatkan jejak si gundul mencari cuan sampai Mandarin di episode selanjutnya ya lur.